Sistem Dajjal. Dajjal raja yang tak punya baju. Dajjal memiliki 3 sisi, Dajjal sebagai oknum, Dajjal sebagai gejala sosial budaya global, Dajjal sebagai kekuatan gaib. Meskipun kata Dajjal dari bahasa Arab artinya menipu, mencurangi atau melumuri dengan tidak tercantum dalam Quran, namun Dajjal dirinci dengan jelas dalam semua kitab-kitab hadits utama. Termasuk dalam kitab hadits-hadits sahih, yang masyhur dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim terutama, pada bab-bab mengenai saat-saat menjelang kiamat. Juga di dalam kitab-kitab hadits lain, seperti Mishkat Al-Masabil, Riyadus Salihin, dan Al-Muwafa dari Imam Malik. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengabarkan, Nabi Muhammad SAW berdiri dan berkata pada umatnya, setelah memuji Allah yang Maha Agung dan Maha Terpuji, beliau bersabda mengenai Dajjal, aku memperingatkan kalian dari dia. Tak seorang nabi pun yang tidak memperingatkan umatnya dari dia, bahkan Nabi Nuh telah memperingatkan umatnya dari dia. Tapi aku akan mengabarkan sesuatu yang belum pernah disampaikan oleh nabi manapun sebelum aku. Hendaklah kalian tahu bahwa Dajjal itu bermata satu buta sebelah, dan Allah tidak bermata satu, diriwayatkan oleh Muslim. Dari Abu Ad-Dira radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi akan terlindung dari Dajjal, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Muslim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengabarkan, Nabi Muhammad SAW biasa mengajarkan doa ini dengan cara seperti beliau mengajarkan sebuah surat dari Quran. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari siksa neraka, dan aku berlindung padamu dari siksa kubur, dan aku berlindung padamu dari fitnah Dajjal, dan aku berlindung padamu dari fitnah kehidupan dan kematian, diriwayatkan oleh Imam Malik. Al-Masih ad-Dajjal secara harfiah berarti Mesiah palsu, yaitu juru selamat palsu, alias si Antikristus, berlawanan dengan Al-Masih bin Maryam yang berarti Mesiah putra Maryam, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, semalam aku bermimpi aku berada di Ka'bah, dan aku melihat seorang pria berkulit gelap bagaikan pria berkulit gelap yang paling rupawan dari yang pernah kalian lihat, rambutnya sepanjang di antara telinga dan bahunya, seperti rambut yang terindah yang pernah kalian lihat, rambutnya baru disisirnya. Dan masih menitikan air, dia bersandar pada 2 pria, atau pada bahu 2 pria, yang sedang bertawaf keliling Ka'bah. Aku bertanya, siapa dia? Dijawab, Al-Masih bin Maryam. Kemudian aku melihat seseorang berambut melihat liut, dan buta mata kanannya, bagaikan anggur mengambang. Aku bertanya, siapa dia? Dijawab, itu Al-Masih ad-Dajjal, diriwayatkan oleh Imam Malik. Pada suatu saat di antara kini dan kiamat, Dajjal pasti akan datang. Pernah di suatu penghujung sore Nabi Muhammad SAW duduk bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum. Kala itu matahari hampir mulai tenggelam ke balik sebuah dinding. Nabi bersabda bahwa selang waktu mereka duduk di sore itu ke hari kiamat adalah sedekat jarak matahari ke ujung atas dinding itu. Padahal peristiwa itu telah berlangsung lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dalam Quran Allah menegaskan bahwa orang yang ditanya tentang saat kiamat sama tidak tahunya dengan orang yang bertanya. Allah juga berfirman bahwa manusia hanya diberi sedikit pengetahuan tentang saat kiamat, tak seorang pun mengetahui kapan tepatnya. Namun Allah menunjukkan di Quran bahwa mungkin saatnya lebih dekat daripada sangkaan kita. Bagi Anda, setidaknya kiamat terjadi ketika Anda meninggal. Abu Hurairah mengabarkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 5 perkara yang tidak diketahui siapapun kecuali oleh Allah. Kemudian beliau menyebutkan, sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Quran, Surat Luqman 34 diriwayatkan oleh Muslim. Kosakata asing. Istilah ini sering dipakai Kristen dan halayak di negara-negara barat, alias di antikris secara harfiah.
Antikristus berarti anti-Yesus berarti musuhnya lawannya Nabi Isa as. Singkatan dari alaihi salam atau alaihumu, artinya semoga ia atau mereka sejahtera, dianjurkan untuk dibaca dengan lengkap. Banyak pertanda kiamat yang diungkapkan secara jelas dalam kitab-kitab hadits, dan pertanda itu akan diketahui dan dikenali oleh siapa saja yang sadar dan awas pada segala pertanda yang ada pada dirinya dan kawasannya. Kini, sebenarnya sudah hampir semua pertanda kiamat nampak, kecuali 4 tanda utama terakhir. Bahkan tanda-tanda ini pun nampaknya akan segera terwujud. Adapun beberapa tanda yang sudah nampak adalah bahwa si miskin dan si kaya membangun gedung-gedung tinggi tempat mereka memuja dirinya, bahwa hamba perempuan akan melahirkan majikannya. Salah satu pengertiannya adalah seorang ibu yang diperbudak oleh pekerjaannya demi anak-anak yang ketika dewasa tak terkendali, menjajar dan menindas keluarga. Bahwa jumlah wanita jauh melebihi jumlah pria. Bahwa banyak wanita yang tidak lagi melahirkan. Bahwa setiap orang mempersoalkan masalah pekerjaan hingga tidak hanya kaum pria, kaum wanita pun pergi bekerja. Bahwa tali kekeluargaan sudah diabaikan atau dicampakkan. Bahwa pangan akan berlimpah, namun sebagian besar tidak berkah. Bahwa ketika seseorang ditawari makanan akan menolak. Bahwa waktu menjadi singkat. Bahwa banyak orang yang keras hati dan bengis. Bahwa banyak orang yang bersumpah palsu. Bahwa yang jujur tak lagi dipercaya dan para pendusta dipercaya. Bahwa yang kuat akan memangsa yang lemah. Bahwa sangat sedikit orang yang bijaksana dan banyak yang jahil. Bahwa sang pemimpin adalah yang terburuk dari masyarakatnya. Bahwa rakyat begitu takut kepada penguasa lalim, sehingga mereka bahkan tidak berani untuk mengatakan padanya bahwa dia lalim. Bahwa akan terjadi banyak perang dan pembunuhan, yang membunuh tidak tahu siapa yang dibunuh, dan yang dibunuh tak tahu kenapa mereka dibunuh, bahwa terdapat manusia yang berperilaku seperti binatang, bahwa terdapat wanita-wanita yang berpakaian seolah kulit kedua. Hingga sekalipun berpakaian mereka tetap terlihat telanjang, bahwa banyak orang menenggak minuman keras, bahwa perzinahan dan perselingkuhan menjadi perkara lumrah, bahwa pria meniduri pria dan wanita meniduri wanita, bahwa kaum pria mengenakan sutera, bahwa para biduanita dan peralatan musik memasyarakat, bahwa riba sudah sangat merebak. Sehingga mereka yang tidak berkecimpung pun tetap terkena getahnya, bahwa sangat sedikit orang yang jujur dalam perniagaannya, bahwa orang-orang tidak mempercayai orang jujur, tapi mempercayai penipu, bahwa tulis-menulis tersebar luas, bahwa diadakan upaya-upaya untuk menghijaukan gurun, bahwa orang akan mencoba untuk merubah keseimbangan alam, ikut campur mengganggu daur dasar dan proses-proses kehidupan, bahwa gempa bumi dan bencana alam lainnya semakin sering dan semakin dahsyat. Bahwa orang-orang ingin mati dan masuk kubur saja. Bahwa banyak orang lebih percaya pada perbintangan dibanding kepada Allah. Penulis menggunakan kata Tuhan yang saya ganti dengan Allah, karena Tuhan bersifat jamak lotsalholik. Bahwa banyak sekali nabi palsu dan semuanya mengaku sebagai utusan Allah. Bahwa di tempat-tempat peribadatan suara-suara dikeraskan dengan amaran. Bahwa banyak muslim menjadi kaya raya, bahwa jumlah muslim banyak tapi tak berdaya, karena cinta dunia dan takut mati mereka tak mampu mencegah bangsa-bangsa lain menjajah dan menjarah mereka. Dan puncaknya adalah bahwa matahari terbit dan barat. Salah satu pengertiannya adalah transaksi kehidupan Islam diamalkan oleh masyarakat barat walau sudah jelas dari kitab-kitab hadits bahwa kejadian di bawah ini pun ditakdirkan akan terjadi secara lahiriah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda-tanda pertama saat kiamat adalah matahari akan terbit dari barat dan munculnya dabah ke hadapan manusia menjelang tengah hari, yang manapun dari kedua ini terjadi lebih dulu, maka yang lain akan segera menyusul. Diriwayatkan oleh Muslim. Ibnu Katsir dalam ulasannya berpendapat bahwa kemunculan dabah di Mekah atau di sekitarnya adalah tanda pertama di muka bumi. Sedangkan matahari terbit di barat merupakan tanda pertama di langit, menyimpulkan dari keterangan Qur'an dan hadis mengenai dabah. Ibnu Katsir menulis di kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah sebagai berikut. Salah satu tanda kiamat adalah munculnya dabah dari perut bumi, wujudnya sangat ganjil dan ukurannya raksasa, bahkan tak seorang pun bisa membayangkan seperti apa rupanya. Dabah akan keluar dari perut bumi lalu mengibaskan debu dari kepalanya. Ia akan membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa. Orang-orang akan ngeri dan mencoba melarikan diri,
tapi mereka tidak akan bisa lolos, karena demikianlah takdir Allah. Dengan tongkatnya, Dabbah akan menghancurkan hidung setiap orang kafir, lalu menorehkan kata kafir di kening mereka. Ia akan menghiasi wajah setiap orang beriman, lalu menorehkan kata mukmin di kening mereka, dan Dabbah pun akan berbicara pada manusia. Selain terbitnya matahari dari barat dan kemunculan Dabbah dari perut bumi, hadits juga menerangkan tentang tanda-tanda utama lain yang masih akan terjadi. Di antaranya aduhan asap yang akan menggiring manusia dari timur ke barat, penghancuran Madinah Al-Munawwarah, penghancuran Ka'bah di Mekkah oleh orang Ethiopia yang bernama Zu'el Suwaikatain, dan terjadinya 3 tanah longsor penenggelaman dahsyat, satu di timur, satu di barat, dan satu di semenanjung Arab. Lalu menyemburlah api dari arah Aden yang akan menggiring manusia ke tempat perhimpunan terakhir. Menurut sebagian besar ahli tafsir, peristiwa-peristiwa di atas akan terjadi setelah 4 tanda utama terakhir kiamat terjadi, yaitu munculnya si Dajjal, kedatangan Mahdi, pemimpin rasyid para muslim yang akan memerangi Dajjal, muncul kembalinya Nabi Isa alaihissalam yang tidak saja akan menghancurkan semua salib, membunuh semua babi, menikah, berketurunan, dan beribadat bersama para muslim, bahkan beliaulah yang akan membunuh Dajjal. Dan munculnya Yajuj wa Majuj dan Magog, suatu suku yang akan menyebar ke segenap penjuru bumi membuat kerusakan. Kosakata asing. Penulis buku ini menggunakan istilah live transaction untuk menggambarkan arti ad-din yang sebenarnya. Dabbat al-ard, binatang yang akan keluar dari perut bumi, Quran, Surat An-Naml 82, diambil dari Gog and Magog. Nama-nama ini muncul di Bible, sedangkan nama-nama Yajuj wa Majuj muncul di Al-Quran. Bila kita menilik linguistiknya, maka keduanya sebenarnya sama. Dajjal memiliki 3 sisi, Dajjal sebagai oknum, Dajjal sebagai gejala sosial budaya global, Dajjal sebagai kekuatan gaib. Jelaslah bahwa sebelum si Dajjal sendiri muncul, harus tersedia sistem yang mapan beserta para pengurusnya, yang siap mendukung dan menaati Dajjal. Keberadaan sistem dan para pengurusnya itu merupakan bukti dari Dajjal sebagai gejala sosial budaya global, dan Dajjal sebagai kekuatan gaib. Dilihat dari semua pertanda yang nampak dewasa ini, kedua sisi Dajjal tersebut yang akan dijelmakan oleh si Dajjal sendiri sudah sangat kentara. Ini berarti kemunculan Dajjal sudah sangat dekat. Di antara perincian tentang Dajjal dalam kitab-kitab hadits, kita akan menemukan Dajjal bermata satu, maksudnya buta sebelah, bagaikan anggur mengambang. Dajjal dapat didengar di seluruh dunia. Pada satu saat yang sama, Dajjal bisa menampilkan api padamu, tapi tidak akan membakarmu. Dajjal bisa menampilkan air padamu, tapi Anda tak bisa meminumnya. Dajjal akan bicara tentang taman, tetapi menggambarkannya seperti api. Dajjal akan bicara tentang api, tetapi menggambarkannya seperti taman. Semua perincian di atas cocok dengan ciri-ciri sistem media massa dan teknik komunikasi masa kini. Khususnya dalam hal bagaimana sistem dan teknik itu biasa digunakan. Hadits juga menyebutkan bahwa Dajjal bermata banyak di kedua sisinya dan berkeliling dunia dengan lompatan-lompatan raksasa. Gambaran ini cocok dengan ciri-ciri alat transportasi massa kini. Ada juga keterangan bahwa di dahi Dajjal tertera huruf KFR. Di sebagian pesawat jet tempur Israel bertuliskan huruf-huruf KFR di montongnya. KFR adalah huruf-huruf akar dari kata bahasa Arab, kufr atau kafir. Kufr artinya menutupi dan mengingkari. Kafir adalah seseorang yang menutupi hakikat kehidupan, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan yang ingkar kepada para nabi yang diutus Allah untuk memberi teladan pada manusia tentang bagaimana cara hidup yang selaras dengan diri sendiri dan selaras dengan perkara di luar dirinya, serta bagaimana cara mengenal dan mengabdi kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa hendaknya kita mencari ilmu hingga ke negeri Cina, beliau bermaksud pada ilmu mengenal Allah, atau setidaknya ilmu-ilmu yang akan mengarahkan kita kepada ilmu mengenal Allah. Terjemahan langsung dan jannah, biasa disebut surga, sengaja diganti dengan taman, karena selain lebih sesuai dengan penggambaran yang ada di Al-Quran dan As-Sunan, juga karena surga sering direka-reka penggambarannya, misalnya di kamus-kamus, ensiklopedi ataupun pada pembicaraan umum, bahkan banyak muslim yang punya interpretasi sendiri mengenainya. Maka tentu lebih baik memperoleh keterangan-keterangan mengenainya dari Al-Quran dan Al-Hadits. Penulis buku ini pun sengaja menggunakan The Guardian dalam bahasa Inggris. Terjemahan dari nar, biasa disebut neraka, ibib,
Penulis pun menggunakan the fear. Jika ilmu Anda tidak berasal dari ketakwaan kepada Allah, berarti Anda telah tertipu. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberi Anda ilmu. Seorang kafir mengingkari ini. Dengan demikian seorang kafir sangat bertolak belakang dengan seorang mukmin. Seorang mumin adalah seorang muslim yang terang-terangan mengakui hakikat kehidupan, sekaligus menerima dan mengikuti teladan dan ajaran Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang diutus Allah sebelum kiamat. Jelaslah bahwa sistem kafir dan kafirun yang menguasai dan meyakini sistem itu tidak lain adalah perwujudan Dajjal sebagai gejala sosial budaya global dan Dajjal sebagai kekuatan gaib. Sedangkan si Dajjal sendiri akan menjadi puncak penjelmaan dari sistem kafir, gembongnya kafir. Maka tak pelak ketika muncul dia akan dinobatkan sebagai pemimpin sistem kafir oleh para kafirun yang menjalankannya. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kufr adalah sebuah sistem. Di sistem kafir adalah Dajjal, maka nyatalah bahwa ketiga sisi Dajjal itu berkaitan dan bersenyawa. Dajjal. Begitu pula halnya dengan Mahdi, ketika datang ia akan menjadi puncak penjelmaan Islam, yaitu jalannya Nabi Muhammad. Tetapi harus segera diingat bahwa ia dibanding Nabi Muhammad SAW adalah seumpama setetes air dibanding samudera. Dengan demikian, gerak belak lagi Mahdi akan dikenali dan diterima sebagai pemimpin oleh seluruh muslim sejati. Nabi Muhammad bersabda bahwa seluruh muslimin adalah satu tubuh. Kufr memerangi Islam, Islam memerangi kufur. Sudah jelas dari hadits bahwa Dajjal akan melawan Mahdi, Mahdi akan melawan Dajjal. Nabi Isa alaihi salam, yang tak disalib tetapi digaibkan oleh Allah dari dunia ini, dan seseorang yang mirip dengan beliau disalib menggantikannya, ketika turun lagi ke bumi ini, akan membinasakan Dajjal beserta seluruh pengikutnya. Dajjal sudah banyak dibahas dalam naskah-naskah kuno. Beberapa ramalan yang berkaitan dengan Dajjal dapat ditemukan di Bible, di The Book of Revelation karangan John. Dan pada naskah-naskah Nostradamus, banyak orang telah berulang kali mencoba menafsirkan ramalan-ramalan itu dan menghubungkannya dengan kejadian-kejadian yang berlaku pada masa para penafsir masing-masing dalam aneka ramalan dan ulasan-ulasannya. Dajjal biasanya disimpulkan sebagai si antikristus, begitu pula menurut tafsiran bebas beberapa film dan video belakangan ini.